wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga SIP dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Senang sekali di hari ini SIP Talk kembali hadir untuk Anda ya. Tentunya kita akan ngobrol selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama narasumber yang sudah kami hadirkan di studio saat ini ya. Dan di hari ini kita akan bicara mengenai masalah kesehatan nih keluarga SIP. Sudah hadir bersama Uci di studio ada Kepala Instalasi IGD RSP Universitas Andalas ya, ada Dr. Devri Heriadi, spesialis bedah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Uci. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan ke SIP? Alhamdulillah. Nggak nyasar ya? Iya, tidak nyasar. Mungkin agak ini ya, SIP sekarang di studio baru nih dokter. Iya. Kalau sebelumnya kita di Gurun-Lawe, sekarang udah pindah ke komplek Perguruan Islam Arisalah ya. Iya. Oke, Kepala Instalasi IGD Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas ya. Ini sudah berapa lama sih dok jadi Kepala Instalasi IGD? Oh, untuk jadi Kepala Instalasi IGD itu baru sekitar 6 bulan ini Mbak. 6 bulan ini. Iya, kemarin sebelumnya memang aktif juga masih cuma sebagai dokter bedah, tapi kebetulan saat itu dari permintaan dari direktur untuk kebetulan ada yang sebelumnya mengisi posisi tersebut sedang sekolah ya, diminta untuk mengisi jadi kepala instalasi di IGD Rumah Sakit Unan. Jadi baru 6 bulan ini ya Iya, dokter ya. Gimana iya. enak jadi kepala instalasi IGD? Agak berat juga sih Agak Mbak. berat ya, tapi tugas atau menjawabnya ya. Iya, Mbak. Oke deh. Nah, keluarga SIP di hari ini bersama Dr. Devri kita akan ngobrol tentang usus buntu ya. Siapa sih yang sering mengeluhkan rasa sakit mungkin Iya, ya? benar. Biasanya kalau usus buntu sebelah kanan Sebelah ya? kanan. Sebelah kanan. Nah, ini bisa jadi nih ya. Kita kan nggak pengen gitu ya memiliki penyakit usus buntu ini. Namun kita Pasti, harus ya. tahu ya gejalanya itu seperti apa, ciri-ciri dari usus buntu ini seperti apa, penyebabnya juga apa aja gitu ya. Dan hari ini akan kita bahas bersama Dr. Devri tentunya, dan Anda yang ingin bertanya ataupun mau konsultasi boleh ya dokter ya? Boleh. Boleh di 081267117564 hanya melalui chat WhatsApp kita ya. Oke, di segmen pertama ini mungkin supaya lebih pastinya, lebih jelasnya tentang usus buntu ini seperti apa, mungkin kita langsung aja nih ke Dr. Devri ya. Sebenarnya penyakit usus buntu itu seperti apa dokter? Bisa dijelaskan? Baik Mbak Uci. Untuk penyakit usus buntu sendiri itu kita biar teman-teman keluarga SIP lebih paham gitu ya. Iya. Kita pahami dulu kita misalkan tubuh kita sebagai sebuah rumah. Nah, jadi lebih gampang ya. Kita analogikan tubuh kita ini sebagai sebuah rumah dan usus buntu saluran usus itu kita anggap sebagai pipa-pipa saluran tempat pembuangan air ya, misalnya kita ada banyak wastafel dan sebagainya. Jadi kita anggap kita memiliki beberapa wastafel, mungkin sekitar 5 wastafel di rumah, dan usus buntu tersebut mungkin wastafel keempat lah. Jadi dia pasti punya saluran air yang ujung-ujung muaranya nanti ada satu di pembuangan yang paling akhir gitu kan. Nah, kalau untuk usus buntu ini sendiri berada di lokasi di usus di bagian tengah. Nah, sebenarnya manfaat usus buntu ini sendiri dari penelitian itu sebagai sistem imun di tubuh kita, khusus untuk melindungi jika ada organ-organ di dalam perut kita mengalami infeksi. Nah, jika terjadi penyumbatan, nah itu yang akan memberikan dampak ya. Ibaratnya kita balikkan lagi ke rumah tadi, kita memiliki wastafel, mungkin wastafel yang keempat mungkin yang jarang kita gunakan, tapi ketika suatu saat kita gunakan tapi masalahnya salurannya tersumbat, efek dampaknya akan menyebabkan terjadi kebocoran kan. Ibaratnya airnya terus mengalir tapi salurannya nggak lancar sampai ke hulu. Nah, ya logikanya akan menyebabkan terjadinya sumbatan dan akan menyebabkan banjir, dan kalau pada tubuh kita bisa menjadi bocor nanti karena usus tersebut itu tidak punya saluran lain selain karena salurannya memang satu itu saja. Jadi ketika dia sudah bocor, sudah tersumbat, itu yang akan menyebabkan terjadinya kebocoran ya, infeksi. Nah, makanya yang kita takutkan itu tadi, kalau sudah mengalami usus buntu, sudah mengalami penyumbatan, ya kebocoran tadilah yang bisa menyebabkan yang awalnya mungkin keluhan nyeri-nyeri perut, tapi kalau sudah sampai ke
yang lebih beratnya saat infeksinya sudah menyerang ke darah, itu bisa menyebabkan gangguan ke seluruh organ tubuh. Dan ya risiko terburuk itu tadi yang tidak ditangani dengan segera bisa menyebabkan kematian, itu yang risiko terburuknya. Itu yang ada juga beberapa kasus, tapi biasanya dapat ditata laksana dengan segera gitu. Jadi memang usus buntu memang kalau dari penelitian hanya sekitar 1-5% fungsinya sebagai sistem imun. Seperti itu. Oke, jadi kalau emang salurannya udah tersumbat, iya, ya bagus. logikanya ya semua akan jadi masalah gitu, Iya, ya. benar, jadi masalah. Kalau di rumah aja kalau satu saluran tersumbat mungkin akan ada bau lah, Iya, bau, akan ada banjir lah di seperti situ ya. itu. Oke, nah, tentu nyeri yang kita rasakan tadi ada penyebabnya ya dokter. Iya, Dan benar. terus juga seperti apa sih penanganannya ataupun cara mengetahuinya, oh ini usus buntu nih ternyata. Nah, nanti bakal kita gali lebih dalam lagi, kita akan share untuk Anda keluarga SIP ya, kira-kira apa sih penyebab dari usus buntu ini. Nanti setelah yang satu ini kita break dulu ya dokter ya. Iya, baik. Tetap setia di 105,8 Radio SIP FM. Ya, kembali lagi keluarga SIP, kita di SIP Talk ya untuk hari ini, dan kita masih bersama Dr. Devli Haryadi, spesialis bedah ya. Beliau ini merupakan Kepala Instalasi IGD RSP Universitas Andalas. Dan kita masih membahas ini tentang usus buntu. Kalau tadi kita sudah jelaskan ya dok ya, tentang apa sih itu usus buntu gitu ya. Dan kita juga mau tahu nih kira-kira apa sih yang menyebabkan terjadinya usus buntu ini, karena sering sakit nih dok sebelah kanan gitu ya. Ternyata emang kalau dilihat memang ada gejala-gejalanya mungkin ya, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang gejalanya, kita ketahui dulu nih penyebabnya itu seperti apa. Silakan dokter. Baik Mbak Cici, Devli akan menjelaskan kepada keluarga SIP itu tentang apa yang menjadi penyebab. Jadi kita tadi karena Devi sering dari awal menganalogikan tubuh kita sebuah rumah dan usus tersebut sebagai sebuah saluran. Nah, jadi kita kaji lagi apa yang menjadi penyebab dari usus buntu tersebut. Ya, kalau kita usus tersebut adalah sebuah pipa, pasti penyebabnya usus buntu karena sumbatannya itu kenapa? Apakah ada masalah pada salurannya atau pada dindingnya, atau bisa juga menyebabkan adanya organ atau dari luar yang menekan ke dalam, kan itu ada 3 sebenarnya yang menjadi penyebab. Nah, kalau kita kaji pertama yang penyebab sumbatan yang di dalam itu karena paling sering itu setelah dilakukan pengangkatan usus buntu saat operasi itu ditemukan paling banyak adalah kotoran atau feses atau sisa-sisa makanan yang tidak lewat, yang tidak turun, jadi terperangkap di sana. Itu paling sering yang menyebabkan terjadinya penyumbatan dan akhirnya usus tersebut pecah. Jadi kan karena di usus tersebut dia akan menghasilkan cairan terus-menerus. Namun kalau salurannya tidak keluar, tidak bisa dialirkan karena ada sumbatan tersebut, makanya jadi pecah. Sama kayak tadi wastafel, saluran untuk pembuangannya tersumbat, airnya akan meluap ke atas, jadi gitu kan. Nah, itu yang pertama penyebabnya karena yang tadi kotoran. Terus yang kedua bisa penyebabnya karena biasanya tuh masyarakat yang tidak yang suka mengkonsumsi daging-daging yang belum dimasak dengan baik gitu kan, dengan matang. Itu biasanya di Indonesia memang sangat jarang, tapi karena ada beberapa negara tertentu, nah seperti bisa penyebab karena cacing pita gitu kan, setelah memakan olahan daging mentah. Itu ada juga setelah dilakukan operasi ternyata banyak cacing pita yang berkumpul di sana, sehingga kita diangkat keluar menyembur cacingnya saat operasi tersebut. Itu yang menyumbat ternyata gitu kan. Nah, atau yang kedua penyumbatan mungkin karena benda makanan yang tidak bisa tercerna dengan baik. Nah, karena dia lewat, lalu karena ukurannya besar daripada saluran sehingga tertahan ya, nggak bisa keluar ya, setelah diangkat, oh ini penyebabnya, seperti itu. Atau yang kedua itu penyebabnya karena dinding tadi atau salurannya atau pipanya yang menjadi masalah. Kalau pipa jadi masalah itu paling sering adalah kita ketahui tadi yang Devi jelaskan, 1-5% itu usus buntu sebagai sistem imun. Jadi sistem imun tersebut menebal di dinding ususnya,
terjadi penebalan pada dinding itu menyebabkan terjadinya sumbatan. Ada namanya kelenjar limfoid, nama itu kalau secara medis itu sistem imun. Nah, sistem imun yang menebal karena memang mungkin sering kita sering makan makanan yang tidak sehat, sehingga tubuh kita itu yang Allah menciptakan ini ya luar biasa. Ketika ada benda asing ataupun yang tidak sehat itu udah ada polisinya yang diciptakan oleh Allah gitu kan ya, lengkap ya. Di usus buntu salah satunya, tapi memang persentase sistem imun atau polisi hanya sekitar 1-5%, karena 95% masih banyak di organ perut kita yang lain. Terus yang ketiga, penyebab lainnya yang tapi jarang itu adalah tumor. Nah, itu biasanya pada usia tua biasanya. Jarang sih pada usia-usia muda ditemukan. Nah, itu biasa jaringannya kita periksa. Kalau memang agak aneh, jaringan itu akan kita periksakan ke labor. Kita pastikan kalau memang ya tumor, tindakannya mungkin akan ada lagi gitu kan, biasanya dengan kemo dan sebagainya. Terus selanjutnya penyebab lainnya organ dari luar. Nah, ini sangat jarang juga sebenarnya, tapi pernah kejadian akibat kan di daerah usus buntu tersebut itu paling sering sih pada wanita. Pada wanita itu ada organ namanya ovarium. Nah, daerah tempat penghasil sel telur pada wanita. Nah, pada pasien wanita yang apakah punya gangguan menstruasi itu yang kita kenal dengan endometriosis, atau ada harusnya kan mensnya itu hanya di dalam rahim. Ini muncul mensnya itu di luar rahim karena ada sel-sel atau lapisan dari dari dalam rahim tersebut berada juga di luar rahimnya tersebut. Nah, jadi ketika dia mens, muncul juga mens di luar, jadi muncul bercak darah juga di luar. Nah, darah itu bisa mengiritasi karena lokasinya berdekatan di usus dengan usus buntu. Nah, itu menyebabkan peradangan pada usus buntunya. Jadi itu hanya pada kasus pada wanita paling sering ditemukan. Memang pada wanita yang memiliki kelainan juga pada menstruasinya. Nah, jadi memang kalau khusus wanita kita akan melakukan pemeriksaan, misalnya memang terdeteksi gejala usus buntu, kita akan melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan juga. Kita pastikan apakah memang tidak ada permasalahan juga pada organ kewanitaannya, karena kita sering juga menemukan kasus seperti itu gitu. Penyebab peradangannya ya usus buntu dikarenakan karena gangguan itu tadi gitu. Walaupun sudah kita angkat, kemungkinan kalau sumber, ibaratnya kalau sebuah api ya, ketika sumber apinya belum kita padamkan ya tetap gejalanya masih akan tetap ada gitu benar. Kan. Jadi memang kita harus pastikan dulu, itu khusus pada wanita biasanya gitu. Tapi biasanya kalau untuk usus buntu ini sering terjadi pada rentang usia berapa, Dok? Usia yang paling sering itu usia 10-30 tahun gitu. Iya, usia produktif. Nah, yang usia yang di bawah 10 tahun memang sangat jarang, tapi ada, dan juga pada usia 30 tahun ke atas ada, tapi memang sangat jarang. Yang paling sering itu 60-80% itu dari penelitian pada usia produktif tersebut gitu. Oke, jadi udah tahu ya nih keluarga SIP ya, ternyata kalau pada perempuan ini wanti-wanti juga kalau seandainya emang menstruasinya nggak lancar atau bermasalah, bisa jadi itu menjadi penyebab terjadinya usus buntu tadi. Gitu ya. Nah, kalau tadi di penyebab yang pertama dikatakan ada penyumbatan dari feses gitu ya. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi penyumbatan feses? Penyebabnya apa, Dok? Ya itu tadi. Baik, kita penyebab paling sering itu kan ada namanya istilah faktor risiko. Jadi ya mungkin dengan faktor risiko itu paling sering dipengaruhi oleh gaya hidup lagi. Iya. Apakah yang pertama kurangnya konsumsi makanan yang tinggi serat. Nah, itu jadi pengaruh. Jadi ketika kita mengkonsumsi kayak daging, ya mungkin banyak sekarang kan lagi banyak juga tuh junk food gitu kan, atau makanan all you can eat yang menyediakan yang banyak daging olahan ya kan. Nah, itu bisa jadi predisposisi jika kita tidak seimbangkan dengan konsumsi berserat seperti sayur-sayuran. Harus kita seimbangkan, jangan hanya dagingnya, karena kita udah bayar mahal lalu kita hanya makan dagingnya semua ya. Sayurnya enggak. Nah, jadi itu berdampak juga nanti ke tubuh kita. Tapi bagusnya memang ketika kita mengkonsumsi makanan yang daging bersifat daging olahan gitu kan, nah, itu kita harus konsumsi juga makanan yang berserat. Terus yang kedua itu karena kurangnya konsumsi air
air putih atau air minum gitu kan, karena memang air putih atau air minum itu penting karena di usus kita tersebut itu selain dia menyerap sari-sari makanan, dia juga menyerap cairan karena fungsinya untuk kebutuhan cairan di tubuh kita juga, karena di tubuh kita tersebut kalau dewasa ini 40-40% itu cairan semuanya gitu. Jadi memang sangat dibutuhkan sekali cairan dalam tubuh kita. 1-2 liter tuh per hari itu sangat penting gitu kan, karena itu berefek juga pada saluran kita, saluran usus kita. Paling sering gitu ya. Jadi emang besar sekali manfaat mengkonsumsi Iya, air putih ya. iya. Karena emang kalau kurang aja minum air putih semuanya akan jadi masalah. Iya, benar. Ke ginjal juga ya dokter ya. Iya, Banyak tidak sekali. banyak sekali. Oke, jadi usus buntu pun juga karena bisa disebabkan karena kurang minum air putih dan juga makan makanan yang tinggi serat ya. Iya. Dan kemudian ada juga beredar rumor atau apalah ya. Banyak juga sih orang tua-tua kita yang bilang kalau seandainya makan jambu biji Iya. yang kita telan bijinya, hati-hati loh nanti usus buntu. Nah, Iya. ini benar apa enggak nih, Dok? Sebenarnya itu mitos ya. Mitos ya? Yang mitos Oke. memang yang seperti tadi dijelaskan, kalau secara teorinya dari segi medis itu penyebabnya itu tadi karena ada yang menyumbat. Kalau biji-bijian tuh memang sangat jarang sekali kita temukan saat operasi tuh kita buka, walaupun dia mengaku banyak makan biji-bijian dan sebagainya, memang paling banyak memang fekalit. Tapi memang karena bisa saja sih sebagai faktor risiko, karena mungkin kayak makan yang cabai, makanan yang pedas-pedas itu kan menyebabkan iritasi pada saluran. Berarti mitos juga ya penyebab Itu makanan sebenarnya pedas sih ya? bisa dianggap sebagai faktor risiko sebenarnya. Faktor Kalau risiko mitos, ya. kalau mitos kita itu sebagai penyebab utama bukan. Enggak ya. Tapi kalau itu bisa sebagai faktor risiko tadi, karena ketika kita makan yang pedas-pedas, usus kita terjadinya misalnya lambung dan usus kita tidak peradangan kan, yang tadi disampaikan fungsi usus buntu kan sebagai sebagai sistem imun. Dia akan meradang juga, menebal, dan itu bisa jadi penyebab. Jadi itu, tapi yang paling sering sih sebenarnya feses gitu kan. Intinya makan makanan sehat. Intinya sebenarnya itu tadi. Oke. Kembali ke misalnya kalau sehat hidup kita, insyaallah penyakit itu akan jauh dari kita. Tapi berat juga ya kalau 100% menjalankan hidup sehat ini loh, karena gunanya Iya, banyak banyak sekali sekali di dokter. jalan. Apalagi zaman sekarang Zaman ya, sekarang. kayaknya air putih itu nomor kesekian Iya. gitu, karena banyak minuman berwarna yang menggiurkan gitu. Benar. Tinggal lagi kita nih keluarga SIP ya, disinilah kita mengedukasi Anda keluarga SIP sebagai sesama ini ya manusia yang ini juga beriman, kita harus saling mengingatkan nih ya untuk hidup sehat ya, karena sehat itu mahal. Iya, benar. Oke. Nah, mungkin itu aja ya dok ya penyebab Iya. usus buntu ya. Nah, Iya. kita ke pertanyaan selanjutnya ini, cara mendeteksi secara dini dari gejala usus buntu ini seperti apa dok? Oh iya, kalau untuk gejala awal pasien datang ke rumah sakit itu paling sering tuh pasien dengan usus buntu datang ke IGD dengan keluhan benar nyeri perut sebelah kanan, kanan bawah itu biasanya baik itu pada pasien laki-laki, perempuan, itu paling sering dikeluhkan nyeri perut kanan bawah. Tapi biasanya pasien tersebut itu awalnya itu datang ke rumah sakit. Kalau kita tanya lebih dalam, itu pertanyaan awalnya yaitu apakah ada keluhan mual muntah juga sebelumnya, ada keluhan nyeri di ulu hati, karena karena dalam proses perjalanan penyakit pasti pasien tersebut akan ada juga mengeluhkan mual muntah awalnya, dan juga nyeri di ulu hati karena persarafan ini kalau kita kaji lagi dari sisi medisnya, ada persarafan di usus buntu tersebut yang merangsang sehingga daerah keluhan seperti mual, muntah, nyeri ulu hati juga kita temukan pada pasien, selain ada keluhan nyeri perut kanan bawah seperti itu. Dan juga biasanya karena usus buntu tersebutnya kayak panjangnya hanya sekitar 10 sampai 12 cm lah, paling 10 sampai 15 cm itu paling panjang. Nah, dia tuh bisa juga kalau dia sudah meradang, dia bisa mengenai daerah organ di saluran pipis. Misalnya pada laki-laki kadang dia mengeluhkan nyeri juga saat pipis. Itu biasanya kalau udah fase misalnya dia sering keluhan nyeri perut kanan bawah lalu tidak ditangani dengan baik, peradangannya itu akan jika menempel ujung usus buntu yang meradang tersebut ke organ kandung kemih, itu kadang mengeluhkan nyeri juga, nyeri di ari-ari atau nyeri saat pipis seperti itu. Atau jika mengenai daerah
ada namanya daerah rektum, itu penampung daerah yang akan ketika kita mau BAB, itu akan daerah tempat penampungnya lah gitu kan, septic tanknya lah. Jadi ketika usus buntunya mengenai juga di daerah septic tank, itu kadang pasien jadi mencret gitu kan. Karena dia mengiritasi, sifatnya kalau ada yang mengiritasi dia akan kerja dari organ yang di sekitarnya akan terganggu juga gitu kan. Jadi paling sering keluhannya nyeri perut kanan bawah, ada mual muntah, ada nyeri di ulu hati juga, kadang ada nyeri di ari-ari, nyeri saat pipis ataupun nyeri mencret, dan ada juga kita temukan tanda-tanda infeksi dengan adanya demam seperti itu. Itu yang biasanya pasien datang ke IGD, ke rumah sakit. Nah, memang rata-rata datangnya sih ke IGD. Nah, jarang yang ke poli, ibaratnya datang ke pagi praktek dokter pagi hari ke malam hari, tapi biasanya paling sering itu ke IGD karena ya. rasa sakit yang tidak Berarti tertahankan. datangnya itu secara mendadak, tiba-tiba, atau gimana dok? Biasanya itu proses perjalanan penyakit. Jadi sebenarnya udah ada gejala, tapi karena memang gejalanya masih minim, pasien sering ya mungkin dianggap tidak masalah gitu kan, masih range-nya tuh masih bisa ditahan gitu kan. Tapi ketika nyerinya sudah kita menilai ya, nyeri itu ada 1 sampai 10, nyerinya sudah 6, 7, 8, itu pasti pasien nggak akan Nggak tahan tahan lagi, lagi ya. dia bawa lagi akhirnya ke IGD. Tapi kalau masih di bawah 5 skala nyeri, itu rata-rata ditanyakan ya pasien masih bisa menahan dan mikir itu tidak masalah gitu kan. Berarti dia ketika misalnya nih sakit, nyeri di kanan bawah gitu kan, terus nanti dia hilang lagi atau bisa saja hilang karena ya? kan itu tadi, kita di tubuh kita kan tuh sudah punya polisinya, ibaratnya Iya. sudah punya yang bakal menjaga keamanan. Jika misalnya di awal-awal kita mengalami infeksi, tubuh kita secara natural itu datang, itu paling sering itu ada lemak-lemak di tubuh kita akan berusaha pergi ke situ. Kayak ibaratnya polisi ketika ada kejahatan, polisi pasti langsung ke situ dia gitu akan kan. memprotek gitu Dia ya. akan memprotek. Jadi dia akan melokalisir daerah tersebut. Ibaratnya dia akan supaya tidak menyebar ke tempat yang lain. Jadi ketika sudah terlindungi, tiba-tiba keluarnya menghilang seperti itu. Tapi dia muncul lagi ketika sistem imun kita rendah, dan tiba-tiba muncul lagi gitu kan, atau ya besoknya muncul lagi. Jadi berulang biasanya tuh. Nah, itu yang paling sering. Jadi ketika sudah berulang tersebut, memang bagusnya dilakukan pemeriksaan. Jangan tiba-tiba ketika sudah nggak sanggup lagi polisi ini menampung gitu kan, karena memang sudah infeksinya sudah sangat berat, akhirnya pecah gitu kan. Nah, itu yang datang ke IGD akhirnya karena nyeri yang tidak tertahankan tadi. Seperti itu. Jadi tapi kalau ininya ketika berasa ada yang aneh nih sama tubuh kita, misalnya perut kita, ya langsung aja deh konsultasi. Bagus gitu konsultasi ya. sementara. Soalnya takutnya nanti nggak apa-apa, ternyata udah menyebar kemana-mana gitu ya. Kita harus sadar juga ya dengan kesehatan kita. Nah, kemudian kalau kita udah tahu nih ya keluarga SIP ya penyebabnya seperti apa, terus cara mendeteksi dirinya juga seperti apa, kita juga mau tahu nih dok, gimana sih cara untuk menghindari gitu ya penyakit usus buntu ini, apa aja sih, mungkin adakah makanan perlu dihindari atau pola hidup yang harus dihindari gitu ya. Seperti apa sih kita seharusnya biar terhindar dari usus buntu ini? Nanti bakal kita bahas ya dok ya. Keluarga SIP jangan kemana-mana dulu, tetap di SIP Talk, nanti Uci bakal balik lagi untuk Anda. Oke, keluarga SIP kembali lagi ya di spesial program SIP Talk kita hari ini ya, dan kita masih berbincang bersama Dr. Devri Heriadi, spesialis bedah ya. Beliau ini merupakan Kepala Instalasi IGD Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas ya, dan kita tentunya masih membahas tentang usus buntu. Nah, sekarang nih dok ya, kita akan bicara tentang cara untuk menghindari penyakit usus buntu ini. Kira-kira apa saja sih yang harus kita lakukan dok? Baik. Untuk keluarga SIP itu, setelah kita tahu tadi apa yang menjadi faktor risiko, nah di situ merupakan ada trik-trik supaya kita bisa menghindari keluarga kita supaya tidak mengenai usus buntu. Yang pertama, tetap konsumsi makanan yang tinggi serat tadi, supaya ususnya lancar, tidak ada terjadi penyumbatan, dan insya Allah itu aman. Terus yang kedua,
banyak mengkonsumsi air putih. Ya, karena itu penting juga karena dalam proses penyerapan usus tadi yang sudah dijelaskan gitu kan. Terus yang ketiga, banyak konsumsi makanan yang mengandung probiotik dan prebiotik gitu, yang kalau probiotik itu merupakan karena di tubuh kita tuh ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Kalau yang bakteri baik itu yang dinamakan probiotik, sedangkan makanan untuk bakteri baik itu namanya prebiotik. Sehingga itu sangat penting kita asup supaya tetap menjaga usus kita tersebut seimbang kondisinya gitu kan. Contohnya seperti apa? Seperti kayak yang sederhana, kita mungkin sering, ibu-ibu kita, orang tua kita sering masak dengan bawang putih, bawang merah, jahe dan sebagainya. Itu salah satu probiotik dan probiotik yang ada di dalam dalam ini ya, dalam makanan yang biasa kita konsumsi gitu kan. Terus selain itu seperti memang paling sering kayak buah almond dan sebagainya itu bisa kita konsumsi. Terus buah pir itu juga, ikan salmon juga ada mengandung probiotik juga gitu kan. Nah itu sangat penting juga sih sebenarnya. Mungkin buah-buah yang sederhana yang bisa kita konsumsi itu yang makanan tinggi serat seperti mangga itu boleh gitu kan, apel itu boleh gitu kan. Itu salah satu yang makanan tinggi serat juga gitu. Terus yang tips yang keempat itu memang berolahraga rutin juga penting sebenarnya, karena itu keseimbangan cairan dalam tubuh kita juga diatur dari itu tadi, aktivitas kita. Ya jaga, selain makanan yang sehat, olahraga yang sehat itu juga bisa menjadi tips gitu kan, supaya tetap menjaga usus kita tersebut baik, karena itu keseimbangan. Karena ketika kita olahraga kita pasti banyak mengkonsumsi cairan gitu kan. Nah itu penting gitu. Dan terus yang kelima ya, hindari stres juga, itu jadi pengaruh juga sebenarnya. Karena itu sistem imun ya? kan, itu sistem imun, kita kembali lagi ke sistem imun. Jadi memang stres ya jadi pengaruh, karena orang stres itu kadang kayak asam lambung jadinya, meradang ususnya, jadi peradangan juga nanti pada usus. Dengan banyak pikiran Dengan banyak pikiran itu juga menjadi pengaruh gitu kan. Walaupun itu emang sangat kecil sebenarnya, tapi memang pola hidup sehat ya, hindari stres ya, banyak olahraga, dan itu salah satu langkah juga dalam menghindari usus buntu tersebut yang bisa kita lakukan tiap hari sebenarnya gitu, selain mengkonsumsi makanan yang sehat tadi yang sudah dijelaskan gitu. Oke, kalau bicara soal usus ini jadi ingat tagline sebuah iklan. Iya. Mungkin keluarga Sip juga tahu ya. Oke, nah selanjutnya nih Dok, untuk cara mengatasi dari penyakit usus buntu ini seperti apa Dok? Untuk penanganannya gitu. Untuk penanganannya untuk usus buntu ini memang ada dua. Yang pertama memang penanganannya dengan tanpa tindakan operasi. Nah itu rata-rata pasien memang paling takut ketika sudah didiagnosa usus buntu, pasti ujung-ujungnya difikirkan oleh keluarga Sip pasti ini akan operasi ujung-ujungnya, iya kan? Ketika ada usus buntu pasti ujungnya akan operasi. Tapi ada dilakukan penelitian di Indonesia juga sudah ada, dan di luar negeri juga sudah ada penelitian ini, penanganan dengan pemberian antibiotik sementara gitu. Itu memang biasa pada pasien-pasien yang menolak operasi karena banyak faktor gitu kan. Apakah memang dari pasiennya belum kuat, belum sanggup, itu baik dari keluarga ataupun finansial. Misalnya kalau memang ada permasalahan dari biaya, kalau misalnya pasien tidak ada masalah BPJS misalnya, kalau saat ini kan jaminan kesehatan itu kan jadi faktor juga sebenarnya gitu kan. Nah tata laksana yang diberikan sementara itu adalah dengan pemberian antibiotik. Tapi memang rata-rata setelah penelitian tersebut itu dievaluasi, emang sembuh saat itu, tapi biasanya 1 atau 2 tahun lagi akan muncul lagi, atau 3 tahun lagi muncul lagi dengan keluhan yang sama, kan keluhan nyeri perut kanan bawahnya muncul kan lagi karena memang risiko tadi. Iya, karena faktor risiko tadi, mungkin karena, dan juga memang kayak tadi ibaratnya antibiotik. Jadi kalau kita analogikan kayak sebuah kebakaran, ibaratnya antibiotik tersebut kalau ada kebakaran pasti akan ada api dan ada alarm gitu ya. Nah kalau antibiotik ini hanya mematikan alarm, dan juga hanya ibaratnya kalau apinya besar ada
APAR namanya. APAR ini kan alat pemadam api ringan yang kecil gitu kan. Kita kan butuhnya yang besar gitu kan, ya sifatnya hanya melokalisir saja gitu kan. Jadi jika ada faktor risiko itu muncul lagi atau memang sistem imun kita rendah misalnya, saat itu karena pengaruh aktivitas, kelelahan dan sebagainya, bisa muncul lagi tiba-tiba. Karena memang ya karena tubuh kita tidak sanggup menahan infeksi yang ada di dalam. Nah, memang dari penelitian ujung-ujungnya dioperasi gitu kan. Jadi memang yang terbaik adalah dengan dilakukan pengangkatan usus buntu tadi. Namun sekarang sudah karena teknologi kita sudah maju, masyarakat tidak perlu takut lagi gitu kan, dengan takutnya operasi dengan sayatan yang besar, karena sekarang udah ada metode laparoskopi. Laparoskopi ini dengan metode sayatannya cukup 3 saja, itu hanya sekitar 1 cm ukuran yang paling besar, dengan 3 lokasi itu ada masuk kamera 1 dan ada 2 titik lagi sebagai pengganti tangan kita. Alat yang dimasukkan mungkin sebesar pulpen, bisa kita masukkan, itu pengganti tangan kita, jadi tidak perlu tangan kita masuk ke dalam. Ya kita bisa melakukan pengangkatan usus buntu tersebut dengan metode yang minimal invasif namanya, ibaratnya tanpa harus ada sayatan yang cukup besar. Yang biasa kan sayatan di atas 5 cm biasanya bisa kita, supaya bisa tangan kita ngambil usus buntu tersebut gitu kan. Ya, itu balik lagi tergantung tangan operatornya juga, dokternya. Kalau tangannya dokternya besar gitu kan, kemungkinan bisa lebih besar gitu kan. Tapi karena kan kita butuh expose gitu kan untuk mencari. Tapi kalau dengan metode laparoskopi sekarang ya, yang alhamdulillah di Kota Padang juga sudah ada gitu kan. Jadi metode untuk pengangkatan usus buntu ini sudah berkembang. Ya cukup dengan 3 sayatan itu yang kecil, itu kan bisa mengangkat usus buntu. Dan biasanya pasca rawatan cukup 1 hari itu 2 hari pasien bisa pulang. Apalagi ada metode baru sekarang dengan hanya ada 1 sayatan kecil saja. Memang dengan alat, dengan sayatan tersebut itu bisa masuk 3 alat kita tadi, kamera masuk, sama pengganti 2 tangan kita tuh masuk juga. Jadi dalam 1 sayatan gitu kan. Tapi itu baru ada mungkin di beberapa kota besar gitu kan. Untuk Kota Padang itu lagi diusahakan ada gitu kan. Memang sudah ada juga sih sebenarnya yang melakukan di Kota Padang gitu. Seperti itu. Tapi nanti kalau udah diangkat, misalnya seumpamanya udah diangkat nih usus buntunya, itu bakal ada gejala balik lagi nggak sih? Insya Allah sih tidak ada gitu kan. Kalau setelah usus buntu diangkat, dokternya akan memikirkan pasti bukan usus buntu. Kalau memang ada keluhan, pasti bukan itu penyebabnya lagi gitu kan. Karena memang organ di perut kanan bawah itu banyak. Mulai kayak wanita itu bisa ovarium, yang bisa saluran kencing ada juga ureter namanya. Itu bisa jadi penyebab. Jadi walaupun kita usus buntu kita diangkat, kenapa kan masih ada keluhan nyeri-nyeri perut kanan bawah? Jadi bisa jadi ada permasalahan lagi gitu pemikiran kita. Jadi kalau usus buntunya jadi penyebab lagi, insya Allah tidak. Karena usus buntunya udah diangkat. Udah diangkat ya. Kecuali tadi dengan penanganan pertama tadi dengan antibodi tadi, antibiotik ya. Iya, antibiotik tadi kemungkinan akan masih lagi gitu. Karena untuk lokal aja pengobatannya. Iya. Oke deh, di segmen terakhir ini dokter mungkin ada himbauan ataupun pesan nih buat pendengar kita yang lagi dengar hari ini ataupun yang lagi nonton di YouTube kita ya, tentang usus buntu ini. Mungkin bisa diberikan edukasi singkat sedikit, Dok. Untuk keluarga SIP itu memang pesannya itu jaga kesehatan, itu jaga dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, dan juga beraktivitas yang sehat, dan juga hindari stres, bisa dengan beribadah, istighfar dan sebagainya. Insya Allah akan meringankan permasalahan. Dan jika memang ada keluhan, segera konsul ke dokter yang ahlinya gitu, agar jangan ditunda-tunda, nanti akan berisiko dan berdampak yang tidak baik juga kepada keluarga SIP jika keluhannya sudah muncul tapi tidak dibawa konsultasi seperti itu. Oke, jadi cepat segera gitu ya untuk penanganan. Benar. Kalau sudah ada keluhan-keluhan yang udah agak berbeda nih di tubuh kita, langsung aja ke dokter. Benar. Gitu. Dokter, terima kasih atas waktunya hari ini, dan keluarga SIP juga ya. Semoga obrolan kita dengan Dokter Defri bisa bermanfaat untuk kita semua, mengedukasi kita terutama tentang penyakit usus buntu ini ya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, Dok, ya di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Keluarga SIP, Uci juga harus pamit dari ruang dengar Anda dalam program spesial kita SIP Talk ya, bersama Dokter Defri Haryadi, spesialis bedah.
Beliau ini adalah Kepala Instalasi IGD RSP Universitas Andalas ya. Dan jangan kemana-mana dulu karena masih banyak program menarik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Uci pamit, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.